Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi ataupun mengingatkan bagi Bapak Ibu guru agar jangan lupa tanggal 9 Bapak Ibu, tanggal 9 Juni 2022 jam 8 ini akan ada sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, jadi nantinya akan dikupas tuntas Bapak Ibu terkait Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 ini. Jadi bagi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, yaitu tanggal 9 Juni 2022. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini resmi dari Pan-RB, yaitu sosialisasi Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi semua informasi ataupun semua hal-hal yang berkaitan dengan seleksi P3K guru tahun 2022 nantinya akan dikupas tuntas Bapak Ibu, yaitu pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 8. Nah, jadi 8 pagi Bapak Ibu. Ini narasumbernya Alek Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur, dan juga Bapak Iwan Sahil Bapak Ibu, Dirjen GTK Kemendikbudristek, dan juga Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan juga Astera Primanto Bakti, Dirjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, kemudian Suharmen, Deputi Bidang Sinka BKN. Nah, jadi sosialisasi ini live di YouTube Kemenpan RB Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan terkait sosialisasi Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 ini, yaitu tanggal 9 Juni 2022 pukul 8 pagi. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk Bapak Ibu menyaksikan ataupun menyimak sosialisasi peraturan Pan-RB ini. Nah, ini dia Bapak Ibu Permen Pan-RB yang sudah rilis sebelumnya terkait pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, jadi semua aturan di seleksi P3K guru tahun 2022 ini semuanya sudah tertuang di sini Bapak Ibu. Ada di beberapa pasal yang mengatur terkait seleksi P3K guru, baik itu prioritas ataupun seleksi P3K guru untuk peserta umum. Nah, kita akan coba cek Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja ke pasal 32 yaitu seleksi prioritas. Nah, di sini sudah ada pasal dan juga ayat yang menjelaskan Bapak Ibu, menjelaskan terkait prioritas 1, 2, dan 3. Dan ini sudah cukup jelas Bapak Ibu, yaitu pasal 32 ini sudah cukup jelas. Kita lihat yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi ini sudah jelas untuk prioritas 1 ini tidak perlu ikut tes. Jadi menggunakan nilai passing grade yang sudah didapatkan di tahun lalu, yaitu tahun 2021. Jadi prioritas 1 ini sudah jelas tidak perlu ikut tes, tapi menggunakan nilai passing grade yang tahun lalu. Jadi seperti itu. Kemudian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Kemudian pasal yang ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada ketentuan bagi guru honorer yang mengikuti seleksi tahap 1 dan juga seleksi tahap 2. Kita lihat poin yang A. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, jadi akan dipilih Bapak Ibu antara tahap 1 dan tahap 2 mana nilai yang paling tinggi. Ini jika memilih jabatan yang sama. Nah, jadi nilai yang paling tinggi dialah yang akan digunakan dan akan dinyatakan lulus. Nah, jadi bagi para Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade namun belum mendapatkan formasi ataupun masuk prioritas 1, maka Bapak Ibu jangan khawatir, kemungkinan besar akan lolos di P3K guru tahun 2022 ini. Ini jika memilih jabatan yang sama. Kemudian poin yang B, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda. Nah, jadi ini jika jabatan berbeda Bapak Ibu, baik itu tahap 1 dan tahap 2. Pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu.
Nah, jadi ini jika di tahap 1 dan tahap 2 ini beda jabatan, maka dinyatakan lulus menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi tahap yang kedua terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang keempat, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Nah, jadi di pasal 32 ini sudah sangat jelas Bapak Ibu, sudah sangat jelas bahwa untuk guru honorer baik itu prioritas 1 yang sudah lolos passing grade dan juga guru honorer prioritas 2, guru non ASN THK 2 dan juga prioritas 3 yaitu guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, maka ini tidak perlu tes Bapak Ibu, tidak perlu tes. Ini nantinya akan dilakukan dengan menilai kesesuaian. Nah, jadi tidak perlu tes tapi diganti dengan menilai kesesuaian. Yang pertama, kualifikasi akademik, kemudian yang kedua kompetensinya, dan yang ketiga kinerjanya, dan yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang ataupun background check. Nah, jadi seperti itu. Untuk prioritas 1, 2, dan 3 ini tidak perlu ikut tes lagi. Kemudian poin yang nomor 5, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, jadi untuk penilaian kesesuaian bagi prioritas 2 dan prioritas 3 ini sepenuhnya urusan dari Kemendikbud Bapak Ibu dan mendapat persetujuan dari menteri. Jadi seperti itu. Untuk pasal yang 32 ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu bahwa prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 ini tidak perlu tes lagi, tapi nantinya akan diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi prioritas 1 terlebih dahulu, baru prioritas 2, dan juga baru prioritas yang 3. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.